Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan pribadi dan kepribadian anak. Pribadi adalah serangkaian ciri-ciri yang membuat seseorang menjadi individu yang berbeda dari orang lain. Pribadi ini mencakup berbagai faktor seperti nilai-nilai, keyakinan, sikap, kepribadian, dan pengalaman hidup. Kata pribadi memiliki makna yang sangat luas. Jadi, kehidupan pribadi setiap orang itu pasti berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut menjadikan kepribadian yang sangat bervariasi pada tiap orang. Jadi tidak ada orang yang mempunyai kepribadian yang sama. Meskipun itu kembar identik sekalipun, pasti kepribadiannya berbeda. Kemudian kepribadian. Kepribadian adalah karakteristik dan perilaku yang membentuk cara seseorang beradaptasi dalam kehidupan. Kepribadian yang dimaksud mencakup sifat utama, minat, dorongan, nilai, konsep diri, kemampuan, dan pola emosional. Kepribadian juga dapat diartikan sebagai perpaduan sikap, sifat, pola pikir, emosi, dan nilai-nilai yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat sesuai dengan lingkungannya. Kemudian, kepribadian anak. Kepribadian anak adalah perpaduan sifat, perilaku, pola pikir, emosi, dan nilai-nilai yang membentuk corak tingkah laku khas pada diri si anak. Kepribadian anak terbentuk dari interaksi antara temperamen, karakter, serta lingkungan. Florence Latour di dalam bukunya Personality Plus for Parents menyatakan ada 4 kepribadian dasar yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakter dan kepribadian anak, yaitu yang pertama kepribadian sanguinis atau bisa dijuluki si tukang bicara. Kepribadian sanguinis adalah tipe kepribadian yang ditandai dengan sifat optimis, energik, dan ramah. Anak dengan kepribadian sanguinis juga dikenal sebagai pribadi yang ekstrovert, kreatif, dan suka berinteraksi dengan orang lain. Contoh orang yang berkepribadian sanguinis yaitu orangnya mudah bergaul dan ramah dengan orang lain, suka berbicara di depan publik, suka diperhatikan, kreatif, dan cenderung mendominasi dalam kelompok. Assalamualaikum. Salam. Nah, apa lagi? Pusing gue nih. Gue disuruh nyari kandidat baru buat karyawan. Malah cancel. Gue malah dikenain SP sih. Kok bisa? Apes. Iya. Ya. Mantap lagi kalau gitu. Kok lu senang sih? Kemudian yang kedua, kepribadian koleris atau julukan si pelaksana. Kepribadian koleris ini adalah salah satu tipe kepribadian yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, tegas, serta dapat mengarahkan orang lain. Contoh orang kepribadian koleris yaitu tadi memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, memiliki keinginan untuk memegang kendali,
serta mampu memberikan solusi yang logis terhadap suatu masalah, dan mengambil keputusan yang cepat, tegas, serta percaya diri. Suntuk muka lu. Suntuk banget gue. Kerjaan dari bos, nyari karyawan baru untuk interview, belum dapet. Gue di SP3 gara-gara lewat dari deadline. Gue udah bingung. Gue udah bingung bro. Dan lu ngomong dulu sama dia, makanya nggak bisa langsung SP3. Lah gue udah dikeburu SP3. Gue dipecat udah ini mah. Lu bikin dulu plannya gimana, jangan langsung nyerang gitu dong. Nah itu si bos gue. Kemudian kepribadian yang 3, kepribadian melankolis atau julukan si pemikir. Kepribadian melankolis adalah salah satu jenis kepribadian yang dimiliki seseorang sejak lahir, sejak anak ini lahir. Kepribadian melankolis ini dikarakteristikkan dengan sifat-sifat seperti perfeksionis, sensitif, introspektif, detail oriented, suka bekerja sendiri, mudah overthinking, dan orangnya itu sulit melupakan pengalaman buruk. Contoh orang yang mempunyai kepribadian melankolis yaitu orangnya mudah overthinking, selalu overthinking, berpikir buruk, memikirkan sesuatu secara berlebihan, sulit melupakan kesalahan orang lain karena sifat sensitifnya. Dan serta orang yang mempunyai kepribadian melankolis itu orangnya sangat sulit untuk mengambil keputusan karena memikirkan hal sesuatu yang berlebihan itu tadi. Kepribadian melankolis kerap memperhatikan hal-hal detail sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil keputusan. Masih ada bagus banget. Iya nih, gue lagi dapat tugas buat cari kandidat interview, cuma belum dapet nih. Ceritain dong. Lu juga pernah punya pengalaman kayak lu ya, artinya lu dapat tugas nyari kandidat dan belum nemu. Bahkan sedihnya tuh lu, gua di SP3 sama bos ya, tapi gua sih sebenarnya pasal ya, artinya dianggaplah itu kesalahan gua, tapi ya gimana gitu. Kok jadi lu yang baper? Sorry, gua kebawa perasaan aja, gua soalnya di posisi lu. Kepribadian yang terakhir yaitu kepribadian plekmatis atau julukan si pengamat. Kepribadian plekmatis adalah kepribadian yang tidak mudah bersemangat untuk melakukan tindakan. Seseorang dengan kepribadian plekmatis mempunyai perilaku yang tidak terlalu menonjol dan tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu. Lebih tepatnya, orang yang berkepribadian plekmatis ini orangnya itu tidak suka mengambil resiko. Sukanya yang instan, tidak suka beresiko. Contohnya, orang yang mempunyai kepribadian plekmatis, orangnya itu tidak suka didesak oleh orang lain, sering menunda pekerjaan, sering menggantungkan tanggung jawab kepada orang lain. Dan orang ini lebih suka menghindari suatu hal dan hanya sebagai penonton. Orangnya pemalu, pendiam, dan tidak suka bergerak karena kurang motivasi kepada diri sendiri. Aduh, Kenapa lu masih banget? ada masalah gue bro. Yo, kenapa tuh? Gue disuruh nyari kandidat buat karyawan baru, belum dapet. Ya karena waktunya nggak memungkinkan. Malah gue dikasih SP3. Gimana dong? Kita mah sebagai orang kerja, sebagai manusia harus sabar, ikuti alurnya. Sebagai seorang manusia tuh ada aja cobaan hidup. Sabar. Next, kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat
atau kesehatan kepribadian berkaitan dengan mental atau jiwa. Titik pangkal kesehatan kepribadian banyak berkaitan dengan aspek penyesuaian diri. Dengan demikian, yang lebih ditekankan pada kesehatan kepribadian adalah faktor psikis, yang dimana seseorang itu harus menyesuaikan diri untuk dikatakan sehat. Kepribadian yang sehat berarti juga kepribadian yang matang, dan kepribadian yang matang berarti kepribadian dewasa. Adapun arti dari kedewasaan, yang pertama, kedewasaan jasmani. Kedewasaan jasmani adalah perubahan fisik yang terjadi seiring bertambahnya usia. Contoh kedewasaan jasmani ini yaitu pada pria, pertumbuhan rambut wajah, suara yang semakin dalam, dan peningkatan massa otot. Kemudian pada wanita, pertumbuhan payudara, dan perkembangan organ reproduksi. Kemudian pertumbuhan tinggi badan dan berat badan yang seimbang. Kemudian kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani adalah kedewasaan sebuah proses yang diharapkan bagi setiap orang untuk dapat membawanya kepada iman yang kokoh. Contoh dari kedewasaan rohani yaitu memiliki disiplin rohani seperti doa, pujian, penyembahan, dan misbah keluarga. Contoh yang kedua yaitu menerima nasihat, koreksi, dan teguran sebagai hal yang positif. Kemudian hidup dalam mentalitas berkelimpahan dan menjadi berkat bagi sesama. Terus kemudian sadar akan dosa-dosa yang ada di dalam diri dan bertobat. Fokus untuk memperbaiki diri dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan dan kesenangan hidup. Kemudian kedewasaan intelektual. Seseorang itu dapat dikatakan dewasa secara intelektual apabila ia ini mampu berpikir secara matang dan logis, serta mempunyai pertimbangan tepat dan pengertian mengenai dunia serta diri sendiri. Contoh kedewasaan intelektual itu sendiri yaitu tadi mampu memikirkan hal-hal yang lebih abstrak dan logis. Kemudian kedewasaan emosional. Kedewasaan emosional umumnya mempunyai segi rangkap, yakni segi positif dan segi negatif. Segi positif jika mampu mengungkapkan perasaan secara tepat dalam situasi yang tepat dan terhadap hal serta orang semestinya. Sedangkan segi negatif dalam arti mengatur perasaan yang dimiliki sehingga pengungkapannya tidak mengganggu perkembangan atau melukai orang lain. Contoh kedewasaan emosional, orangnya itu mampu mengendalikan perasaan dengan cara yang tepat untuk alasan yang tepat dan ditujukan kepada orang yang tepat. Kemudian kedewasaan sosial. Kedewasaan sosial mencakup 3 aspek, yakni yang pertama, tahu memilih apa yang harus diperbuat atau apa yang tidak boleh diperbuat dalam situasi yang berlainan. Yang kedua,
ambil bagian dalam kegiatan bersama yang beragam, mempelajari keahliannya untuk setiap kegiatan. Dan yang ketiga, menyadari tanggung jawab terhadap orang lain agar dapat hidup bersama secara harmonis. Nah, kedewasaan sosial itu mengandung implikasi seperti tutur kata yang baik, sopan, perhatian, ramah, dan kerjasama. Contoh kedewasaan sosial itu sendiri, orang yang dewasa dalam aspek kedewasaan sosial itu orangnya mampu berhubungan dengan baik dan benar dengan orang lain, walaupun berbeda dari sudut usia, pendidikan, kedudukan, atau bahkan status sosial. Jadi kesimpulan dari kehidupan pribadi dan kepribadian anak ini bisa disimpulkan bahwa keluarga itu merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk belajar berbicara, berperilaku, dan bertindak dengan baik. Hasil belajar anak di keluarga secara tidak langsung membentuk kepribadiannya. Sikap orang tua terhadap anak itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana cara mereka memperlakukan, mendidik, dan mengasuh anak. Anak harus diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang dalam setiap aspek kehidupannya. Anak juga harus dilindungi hak-hak dasarnya. Dan keluarga harus menyadari peran pentingnya dalam pendidikan moral anak remaja. Keluarga yang baik itu adalah keluarga yang memperhatikan hidup moral remaja dan memberikan teladan yang baik. Mungkin itu penjelasan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari kehidupan pribadi dan kepribadian anak ini bisa disimpulkan bahwa keluarga itu merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk belajar berbicara, berperilaku, dan bertindak dengan baik. Hasil belajar anak di keluarga secara tidak langsung membentuk kepribadiannya. Sikap orang tua terhadap anak itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana cara mereka memperlakukan, mendidik, dan mengasuh anak. Anak harus diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang dalam setiap aspek kehidupannya. Anak juga harus dilindungi hak-hak dasarnya. Dan keluarga harus menyadari peran pentingnya dalam pendidikan moral anak remaja. Keluarga yang baik itu adalah keluarga yang memperhatikan hidup moral remaja dan memberikan teladan yang baik.
Mungkin itu penjelasan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.